Hasan bin Ali tumbuh besar dengan dididik oleh kedua orang tuanya serta kakeknya. Hasan bin Ali memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kakeknya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara seiman, bagaimana kabar kalian? Senang rasanya kita kembali berjumpa dalam segmen kesayangan kita, Ragam Ramadan. Segmen ini menyajikan tentang peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Semuanya akan kami kupas secara santai tapi mendalam di Ragam Ramadan. Untuk Ragam Ramadan yang kedua tahun ini, kita akan membahas mengenai sosok Sayyidina Hasan bin Ali. Sosok penting dalam perjalanan sejarah Islam. Mau semakin mengenal sosok Sayyidina Hasan bin Ali? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Hasan bin Ali adalah cucu dari Rasulullah SAW dan putra dari Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau merupakan salah satu sosok penting dalam sejarah Islam yang tidak boleh dilupakan. Mengetahui kisah perjalanan hidup beliau dapat memberikan kita inspirasi dan pelajaran berharga. Pertama, mari kita bahas nasab dan proses kelahiran Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali lahir pada tahun 3 Hijriyah di Madinah, salah satu kota di Jazirah Arab. Tepatnya beliau lahir pada bulan Ramadan. Ayah beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedangkan ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan merupakan cucu Rasulullah baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nama Hasan adalah nama yang diberi langsung oleh kakek beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa saat putra pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah lahir, Sayyidina Ali memberinya nama Harb. Namun ketika Rasulullah datang dan menanyakan siapa nama bayi tersebut, dijawab oleh Sayyidina Ali. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW tidak menyukai nama tadi dan memutuskan untuk mengubahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, tatkala Hasan lahir, aku menamainya Harb. Kemudian Rasulullah SAW datang dan berkata, berikan anakmu kepadaku. Dengan apa engkau menamainya? Saya menjawab, Harb. Rupanya Nabi SAW tidak menyetujui dan mengatakan, tidak, namanya adalah Hasan. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa nama Hasan adalah nama penghuni surga. Begitu juga nama Husain. Belum ada seorang pun dari kaum Arab di masa jahiliyah memakai nama tersebut. Rasulullah sengaja memilih nama tersebut untuk kedua cucunya. Dari segi perawakan, wajah, tubuh, dan sikap, Hasan terbilang mirip dengan Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang amat mirip dengan Rasulullah daripada Hasan bin Ali. 2. Masa kecil Hasan bin Ali. Hasan bin Ali tumbuh besar dengan dididik oleh kedua orang tuanya serta kakeknya. Hasan bin Ali memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kakeknya Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mencintai Sayyidina Hasan. Kecintaan Rasulullah terhadap Hasan dapat kita temukan dalam berbagai riwayat hadis. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Nabi SAW di salah satu pasar Madinah. Lalu beliau SAW pergi, dan aku pun ikut pergi bersama beliau. Kemudian beliau berkata, di manakah anak kecil? Di manakah anak kecil? Di manakah anak kecil? Panggillah Hasan bin Ali. Lalu datanglah Hasan bin Ali sambil berjalan. Sementara pada lehernya terdapat sihab, benang yang dibentuk semacam kalung. Kemudian Rasulullah SAW mendekap Hasan. Begitu juga Hasan mendekap Rasulullah SAW. Dan beliau SAW bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Sejak saat itu,
tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh Abu Hurairah daripada Hasan bin Ali. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah menuturkan, suatu ketika kami sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Saat sujud, Hasan dan Husain naik ke punggung Rasulullah SAW. Di saat bangkit, beliau SAW meraih keduanya yang ada di belakang dengan lembut. Lalu, beliau meletakkan keduanya secara perlahan. Saat kembali sujud, keduanya kembali naik ke punggung beliau. Seusai sholat, beliau SAW meletakkan keduanya di pangkuan paha beliau. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Iyas bin Salamah pernah menuntun keledai berwarna keabuan yang ditunggangi Nabi bersama Hasan dan Husain. Ia menuntun hewan itu hingga masuk ke bilik Nabi, di mana salah seorang cucunya duduk di depan Nabi dan cucu yang lainnya berada di belakang Nabi. Dari riwayat-riwayat ini, kita dapat melihat betapa besar kasih sayang Nabi SAW terhadap cucu-cucunya. Maka, sebagai Muslim yang baik, kita juga harus mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW dan berusaha meneladani beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma faqad abghadani." Yang artinya, barang siapa yang mencintai keduanya, yakni Hasan dan Husain, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang membenci keduanya, berarti dia membenciku. Hadis riwayat Ahmad. Pengaruh penting Hasan bin Ali dalam mempersatukan umat Islam. Kita semua tahu, setelah terbunuhnya khalifah ketiga umat Islam, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, persatuan umat Islam mulai retak. Setidaknya terbagi dua faksi politik yang besar saat itu. Satu faksi membaiat Sayyidina Ali menjadi khalifah sebagai ganti Sayyidina Utsman, dan satu faksi lagi dimotori oleh kerabat dari Sayyidina Utsman, yaitu sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, yang menuntut untuk menuntaskan dalang pembunuhan Sayyidina Utsman. Perseteruan antara dua faksi ini begitu rumit dan berlarut-larut, hingga meletuslah perang saudara Islam yang pertama, yang biasanya kita dengar masyhur di telinga kita dengan istilah nama Perang Jamal. Setelah itu, umat Muslim kembali terlibat perang saudara yang dinamai dengan Perang Siffin, hingga adanya pengkhianatan golongan Khawarij yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Ali. Sulit ditemukan kata sepakat antara kedua faksi ini. Untung saja kebesaran jiwa Sayyidina Hasan menjadi tonggak pemersatu umat pada saat itu. Setelah wafatnya sang ayah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, kaum muslimin memberikan kesetiaan kepada Sayyidina Hasan. Beliau dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Kufah. Beliau tinggal di Kufah selama 6 bulan lebih beberapa hari. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa di masa Sayyidina Hasan berkuasa, Sayyidina Muawiyah datang menemui Sayyidina Hasan. Sayyidina Muawiyah meminta kepada Sayyidina Hasan untuk menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Kemudian, dengan lapang dada, Sayyidina Hasan mengirimkan utusan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Hasan resmi mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Keputusan Sayyidina Hasan menggemparkan kaum muslimin yang mendukungnya. Tidak sedikit orang yang kecewa, menghina, dan mencemoohnya. Beliau menerima dengan sabar dan lapang dada. Keputusan ini beliau lakukan demi menyatukan umat Islam yang sedang terpecah belah pada waktu itu. Beliau melakukannya guna menghindari perang berkepanjangan dan mencegah kembali tragedi-tragedi yang telah lampau. Tindakan beliau menyerahkan kepemimpinan umat Islam yang ada di tangannya kepada sahabat Muawiyah adalah salah satu bukti akan kebesaran jiwanya. Setelah itu umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sahabat Muawiyah. Tahun tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Tahun Persatuan atau Amul Jamaah. Perseteruan yang berlarut-larut akhirnya dapat usai berkat Sayyidina Hasan. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah Nabi sabdakan semasa hidupnya. Dikutip dari kitab Sahih Bukhari, sahabat Abu Bakrah berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar, sedangkan Hasan bin Ali ada di samping beliau.
Sesekali beliau memandang ke hadapan orang-orang banyak dan sesekali beliau memandang kepada Hasan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'allallah ayyusliha bihi baina fi'atain adimatain minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan perantaranya. Wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali. Dikisahkan bahwa setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi kekhalifahan kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun bahagia itu tercampur sedih atas kejadian yang telah menimpa Sayyidina Hasan. Di kota suci Madinah, Sayyidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia perpolitikan. Beliau menyibukkan diri dengan beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tragis dan ironis, pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah, umat Islam kembali digemparkan karena pada saat itu umat Islam kehilangan seorang tokoh penting, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW sekaligus putra pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan harus menghadapi takdir yang amat pedih, yaitu meninggal karena diracun pada usia 47 tahun. Menurut penelitian sejarah, Sayyidina Hasan diracuni oleh salah satu istrinya yang bernama Ja'dah bin Al-Asad. Beliau memang wafat diracun. Namun, karena itulah beliau mendapat kemuliaan mati syahid. Karena wafat dibunuh, Sayyidina Hasan sah sebagai salah satu syuhada umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak literatur fikih bahwa orang yang terbunuh secara zalim termasuk syahid akhirat. Dari pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali adalah sosok yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau juga memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Beliau memiliki kemuliaan akhlak. Beliau tidak dendam meskipun dicaci dan dihina. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah Islam, yakni rela berkorban demi menyatukan umat Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenal dan mempelajari kisah perjalanan hidup beliau. Mari bersama-sama kita mengambil inspirasi dari kisah hidup Hasan bin Ali dan mengaplikasikan nilai-nilai yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mari kita terus belajar meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah Islam, tokoh-tokoh penting dalam Islam. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih telah menonton konten Ragam Ramadan di channel PP Al Anwar. Jangan lupa like, komen, subscribe channel PP Al Anwar agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu penting dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.